Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, jumpa lagi di Cemil Ceramah Ilmiah bersama saya Ustadz Miftah dan istri saya tersayang Mr. Mas Saskia. Kali ini saya ingin membahas tentang jilbab tidak wajib bagi wanita Islam. Pembahasan yang menarik sekali. Iya, ini fatwa dari istri almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau seorang ulama wanita ya, yang fatwa-fatwanya juga sangat berkualitas. Ibu Dr. Hajah Sinta Nuriyah Wahid MH. Jadi kita tidak ragukan keilmuan beliau. Beliau adalah tokoh besar dari kalangan Nahdlatul Ulama dan umat Islam khususnya. Apa yang difatwakan oleh Ibu Sinta itu tidak salah ya. Dan itu sebuah fatwa yang sudah cukup klasik. Sejak dulu sudah ada. Nah, ulama-ulama kita dahulu seperti Muhammad Natsir ya. Beliau itu juga di dalam suatu pernyataannya menyatakan bahwa jilbab itu tidak wajib bagi wanita Islam. Kalaupun ada ayat tentang jilbab itu misalnya surah Al-Ahzab 59. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah wanita-wanita yang beriman itu menjulurkan jilbabnya. Ya. Jadi di sini kalimatnya itu hendaklah. Jadi tidak ada fi'il amar, yaitu kata perintah. Atau kata tersebut misalnya berjilbablah, begitu, tidak ada. Atau diwajibkan bagi wanita muslimah itu berjilbab, tidak ada. Artinya hanya sebagai anjuran. Anjuran. Nah, jadi tidak ada ayat-ayat yang spesifik atau ayat-ayat yang signifikan mewajibkan wanita muslimah itu untuk berjilbab. Kalau kita teliti dalam asbabun nuzulnya ya, sebab kenapa ayat ini turun. Di dalam kitab Ad-Durrul Mansur, Imam As-Suyuti mengisahkan bahwa pada masa itu dulu masa perbudakan, di mana dibedakan wanita yang merdeka dengan wanita yang budak. Wanita merdeka dianjurkan berjilbab. Nah, sementara wanita budak itu dilarang. Wanita-wanita yang merdeka, mereka berjalan di malam hari untuk buang hajat atau untuk keperluannya, itu sering diganggu di masa itu. Karena mereka kan pada waktu itu dengan dada yang terbuka gitu ya, tidak tertutup. Diganggu oleh laki-laki yang jahat gitu ya, yang otak porno, yang ya otaknya cabul begitu ya. Jadi mereka itu melakukan pencabulan terhadap wanita-wanita muslimah ya keluar di malam hari. Maka dianjurkanlah mereka untuk memakai jilbab, menjulurkan jilbab itu. Nah, itu kan di masa perbudakan. Wanita budak pada masa itu kasihan kalau mereka pakai jilbab, mereka tuh dipukulin. Makanya Rasulullah SAW beliau hadir untuk menghapus perbudakan itu, sehingga wanita itu memiliki derajat yang sama dalam hal-hal tertentu dengan pria. Diangkatlah derajat wanita itu. Nah, kalau di masa sekarang ini kan sudah aman gitu ya kan. Tidak ada lagi yang mengganggu, atau tidak ada lagi wanita itu berbahaya kalau dia keluar di malam hari. Mereka aman-aman aja. Nah, dari situ kita dapat melihat situasi yang sudah aman, yang berbeda di masa yang lalu, itu menggugurkan hukum yang telah lalu itu. Dulu anjuran, ya sekarang dipakai boleh, nggak dipakai pun nggak apa-apa. Jadi kita tidak anti jilbab. Ya, benar. Kita bersahabat dengan wanita-wanita berjilbab. Tapi kita juga memotivasi wanita-wanita yang memang tidak ingin berjilbab, karena itu hak setiap wanita kan. Benar sekali. Hak setiap wanita untuk memilih pakaian apa yang dia pakai. Kita nggak boleh saling menjudge satu sama lain. Betul, tidak boleh membuli yang tak berjilbab, kan gitu. Atau sekolah-sekolah negeri yang mungkin barangkali ada yang mewajibkan, sementara anak perempuan ini tidak mau berjilbab, ya saling legowo. Silahkan, karena dari dulu pun kita juga tidak ada yang berjilbab kan. Nusantara semuanya. Ya, pakaian Nusantara juga tidak ada yang berjilbab. Nah, dalam kaidah fikih dikatakan idza intafatil illatu rufi al hukmu, apabila ilat ya, ilat itu sebab
hukum yang ada pada ayat atau dalil-dalil yang ada dia sudah nggak ada lagi, maka rufi'al hukmu, diangkat hukum itu, dihilangkan. Jadi anjuran itu sudah tidak ada lagi gitu. Nah, silahkan mau pakai atau tidak. Itu yang pertama ya, mengenai asbabun nuzulnya. Yang kedua, dari sisi pembahasan masalah aurat kata orangnya kan. Ya, aurat. Nah, aurat itu sebenarnya terjadi perbedaan pandangan, multi tafsir gitu. Menutup aurat wajib, tapi batasan-batasan itu berbeda. Nah, makanya Imam Ibnu Ashur ya, di dalam kitab At-Tahrirnya itu menyebutkan bahwa ada sebahagian ulama ya yang menyatakan bahwa aurat wanita itu seperti ini dan seperti ini. Dalam surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31 itu yang bunyinya ya, ringkasnya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidaklah wanita itu memperlihatkan perhiasannya, ya aurat atau pakaian yang menutup aurat itu, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa terlihat, biasa yang tampak. Di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, Imam Ar-Razi mengatakan demikian. Yang biasa tampak itu artinya yang sesuai dengan adat setempat. Nah, kita apalagi di Indonesia ya, kaya dengan busana Nusantara, busana-busana yang sopan, pakaian-pakaian yang terhormat. Memang itu budaya kita ya Ustaz ya? Iya, karena itu memang budaya kita dan harus kita jaga. Ya, kita harus melestarikan itu sih. Di dalam surat tersebut ya, Imam Ibnu Ashur mengatakan bahwa wa fassara ma dhahara min al-wajhi wal kaffain qila al-qadamain wa sya'ri. Artinya bahwa yang boleh terlihat pada tubuh perempuan ya, itu misalnya wajah, telapak tangan, kemudian kaki juga boleh terlihat, wasya'ri, rambut juga boleh terlihat. Nah, mungkin dari situ Ibu Sinta Nuria Wahid mengatakan bahwa tidak wajib. Tidak wajib. Karena rambut juga boleh terbuka. Karena memang sudah ada dasarnya ya Ustaz. Betul, iya, saya pikir rambut itu kita jadikan sajalah aura, dia bukan aurat. Dia itu mahkota aja, ya, bukan sengketa. Ya. Itu ada kata Dr. Randes Haji Saiful Azhar dari Batubara. Beliau Ustadz juga ya, yang juga setuju gitu bahwa ya rambut itu ya bukan aurat, tapi dia aurat. Dia itu mahkota, bukan sengketa. Nah, jadi oleh karena itu ya kita tidak salah ingin mempertahankan busana Nusantara kita ya, karena menghidupkan budaya-budaya kita tuh dijamin gitu, dan ada pasalnya. Apa itu Ustaz? Pasal. Mau dengar? Boleh. Undang-Undang 45 pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, gimana? Kita dijamin haknya ya, Ustaz ya. Begitu indah memang pakaian Nusantara itu ya kan. Sopan, ya kan. Silakan. Mari kita pertahankan budaya itu. Jadi kalau rambut saja boleh terbuka, kaki juga boleh terlihat, kan begitu. Bahkan betis juga boleh terlihat. Betis juga boleh terlihat di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah, salah satu kitab bermadhab Hanafi. Imam Nizamuddin Burhan Puri menyebutkan yubahun nadhuru ila saqiha illam yakun nadhru an syahwatin. Boleh laki-laki itu melihat betis wanita selama memang melihat itu biasa saja, ya, tidak dengan syahwat, ya kan. Ya. Lengan juga kata muridnya Imam Hanafi Abu Yusuf ya, di dalam kitab Al-Mabsut karangan Imam As-Sarakhsi, bahwa yubahun nadhuru ila dhira'iha aidan, boleh juga melihat lengan wanita. Seperti saya ini sekarang ini boleh ya Ustaz ya? Ya, boleh sekali kalau kita lihat ibu-ibu Bayangkari, ibu-ibu TNI itu ya kan, pakaian mereka dengan rok sepan, betis sampai betis gitu kan, dengan lengan yang terlihat kan gitu kan. Ya itu pakai yang sudah termasuk Islami banget gitu. Sudah cukup ya. Nah, guru kita juga, ulama kita Quraisyab juga mengatakan bahwa aurat itu juga adalah kehormatan ya.
Ya, aurat itu kesopanan gitu ya. Jadi dengan penjelasan-penjelasan yang tadi, istriku yang tersayang gimana? Sangat jelas sekali Ustaz, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi nggak ada keraguan lagi ya. Untuk tidak ada Ustaz. Kita berharap dari penjelasan-penjelasan ini anak-anak, wanita, ya cewek-cewek yang mungkin yang tidak mau berjilbab ya silahkan. Ya, silakan. Bagi yang mau berjilbab ya juga nggak ada masalah. Sekali. Jadi tidak ada pembulian kan gitu kan. Benar. Karena orang-orang tua dulu kita juga ya seperti itu kan, tidak berjilbab tapi tidak ada pembulian gitu kan. Bagi ada yang mau berkerudung pakai, yang mau berhijab berjilbab pakai. Pokoknya nggak ada hal-hal yang perlu sebenarnya dipertentangkan ya, atau hal-hal yang merasa diri paling benar, merasa diri paling solehah, jangan. Karena memang ya Rasulullah mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadis, hadis sahih, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat ya penampilan kita, ya kan, tidak melihat gaya kita, tapi yang Allah lihat itu hati kita dan perbuatan kita. Itu saja. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk semua masyarakat Indonesia dan seluruh dunia kalau bisa. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang bersama saya Ustadz Miftah dan Saya Miss Elma Saskia. iya, di Cemil Ceramah Ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.